Tata kelola sistem informasi yang baik tidak hanya berfokus pada perencanaan dan implementasi, tetapi juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang diterapkan sesuai dengan strategi organisasi, aman dari risiko, serta memberikan manfaat yang maksimal. Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan dalam pengelolaan sistem informasi semakin kompleks. Ancaman keamanan siber, ketidaksesuaian dengan regulasi, serta kurangnya pemanfaatan teknologi secara optimal menjadi beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan tata kelola sistem informasi. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi yang sistematis diperlukan agar organisasi dapat terus meningkatkan kinerja sistem informasi mereka. 1. Konsep pengawasan dan evaluasi tata kelola sistem informasi. Pengawasan dalam tata kelola sistem informasi adalah proses pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi adalah proses analisis dan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, serta dampak dari sistem informasi dalam organisasi. Tujuan utama pengawasan dan evaluasi dalam tata kelola sistem informasi meliputi memastikan keselarasan strategis, sistem informasi harus selalu mendukung tujuan bisnis dan strategi organisasi. Menjamin keamanan dan kepatuhan, sistem harus sesuai dengan standar keamanan dan peraturan yang berlaku. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sistem informasi harus memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang efisien. Mengidentifikasi dan mengelola risiko, mencegah dan memitigasi risiko yang dapat mengganggu operasional sistem. Mendukung perbaikan berkelanjutan, evaluasi memungkinkan organisasi untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus pada sistem informasi. 2. Kerangka kerja pengawasan dan evaluasi. Dalam pengawasan dan evaluasi tata kelola sistem informasi, terdapat beberapa kerangka kerja yang umum digunakan sebagai panduan. A. COBIT, Control Objectives for Information and Related Technologies. COBIT adalah standar yang digunakan dalam tata kelola sistem informasi yang menyediakan panduan untuk pengawasan dan evaluasi. COBIT memiliki beberapa prinsip utama yang relevan, yaitu memastikan manfaat diselaras dengan kebutuhan bisnis, menjamin keamanan dan manajemen risiko yang efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI. COBIT memiliki siklus pengawasan yang melibatkan perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja sistem informasi. B. ITIL, Information Technology Infrastructure Library. ITIL adalah kerangka kerja yang menekankan pada peningkatan layanan TI. Dalam pengawasan dan evaluasi, ITIL berfokus pada manajemen insiden dan pemulihan sistem, pengukuran tingkat layanan, SLA, dan kepuasan pengguna. Audit berkala terhadap sistem yang digunakan. CISO IEC 27001, Standar Manajemen Keamanan Informasi. ISO 27001 memberikan pedoman tentang bagaimana organisasi dapat memastikan keamanan informasi melalui pengawasan yang ketat, termasuk kebijakan keamanan informasi, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi, pemantauan serta evaluasi berkala terhadap infrastruktur TI. 3. Metode dan proses pengawasan tata kelola sistem informasi. Pengawasan dalam tata kelola sistem informasi harus dilakukan secara sistematis agar dapat mendeteksi permasalahan sejak dini dan memastikan keberlanjutan sistem. Beberapa metode yang digunakan dalam pengawasan antara lain. A. Audit sistem informasi. Audit dilakukan untuk menilai apakah sistem informasi telah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Beberapa jenis audit dalam sistem informasi meliputi audit keamanan, memeriksa keamanan sistem dari ancaman eksternal dan internal. Audit kepatuhan, mengevaluasi apakah sistem informasi telah mematuhi regulasi seperti GDPR atau UU ITE. Audit operasional, menilai efisiensi dan efektivitas sistem dalam mendukung operasi bisnis. B. Monitoring kinerja sistem. Pemantauan kinerja sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan optimal. Beberapa indikator kinerja utama, Key Performance Indicators, KPI, yang dapat digunakan adalah waktu respons sistem, kecepatan sistem dalam memproses permintaan pengguna. Tingkat ketersediaan, optime persentase waktu sistem dapat digunakan tanpa gangguan. Frekuensi insiden keamanan, jumlah gangguan keamanan yang terjadi dalam periode tertentu. C. Penilaian risiko dan manajemen keamanan. Pengawasan terhadap risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi ancaman yang berpotensi mengganggu sistem dan menetapkan langkah-langkah mitigasi. Beberapa pendekatan dalam manajemen risiko TI meliputi analisis risiko,
mengidentifikasi kemungkinan risiko dan dampaknya. Mitigasi risiko, menentukan strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko yang teridentifikasi. Pemulihan bencana, Disaster Recovery Plan merancang prosedur untuk memulihkan sistem jika terjadi gangguan besar. 4. Proses evaluasi tata kelola sistem informasi. Evaluasi dalam tata kelola sistem informasi bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi sistem dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Berikut adalah tahapan evaluasi yang dapat dilakukan. A. Pengukuran kinerja sistem. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kinerja sistem berdasarkan metrik yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa metode evaluasi yang umum digunakan adalah Balanced Scorecard, BSC mengukur dampak sistem informasi terhadap keuangan, pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran organisasi. IT Benchmarking, membandingkan kinerja sistem informasi dengan standar industri atau pesaing. B. Evaluasi kepuasan pengguna. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengukur kepuasan pengguna melalui survei dan umpan balik. Beberapa aspek yang dapat diukur meliputi kemudahan penggunaan sistem, efektivitas sistem dalam mendukung pekerjaan pengguna, kecepatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna. C. Review dan analisis data. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui analisis data operasional yang dikumpulkan dari sistem. Data tersebut dapat memberikan wawasan tentang pola penggunaan sistem, efisiensi proses, serta area yang memerlukan perbaikan. 5. Tantangan dalam pengawasan dan evaluasi tata kelola sistem informasi. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengawasan dan evaluasi sistem informasi meliputi kurangnya transparansi data, kesulitan dalam mengakses data yang akurat dan terkini untuk evaluasi, resistensi terhadap audit. Beberapa pihak dalam organisasi mungkin merasa tidak nyaman dengan pengawasan yang ketat. Kecepatan perubahan teknologi, evaluasi yang dilakukan harus selalu diperbarui agar relevan dengan perkembangan teknologi. Kekurangan sumber daya dan keahlian, diperlukan tim yang kompeten untuk melakukan pengawasan dan evaluasi yang efektif. Kesimpulan, mekanisme pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam tata kelola sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan optimal, aman, dan memberikan nilai bagi organisasi. Dengan menggunakan metode audit, pemantauan kinerja, serta evaluasi berbasis data, organisasi dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan berkelanjutan.